seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya kita mendapatkan tugas kelompok ya, yang dimana tugasnya itu mencari materi tentang sebuah gotong royong. Jadi tugas ini teman-teman, ternyata kita tidak hanya diminta untuk mengerti tentang pengertiannya saja, tetapi kita juga dapat memberikan sebuah contoh tentang gotong royong untuk kehidupan sehari-hari. Jadi aku meminta kepada kalian agar kita dapat berdiskusi dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Menurutku tugas ini sebenarnya cukup mudah untuk diselesaikan. Gotong royong itu kan hanya kerja bakti, seperti membersihkan lingkungan atau halaman rumah. Jadi kita tidak perlu berdiskusi terlalu lama. Mungkin menurutku ada contoh lain juga yang bisa kita bahas di. Benar sekali Dwi, justru dengan adanya kita berdiskusi, kita itu mendapatkan banyak ide ya, pemahaman yang sangat luas. Jadi mari kita dengarkan pendapat kita satu persatu dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal tersebut. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu adalah apa sih itu gotong royong? Menurut kalian apa guys? Iya, seperti yang aku katakan tadi, gotong royong itu kan kerja bakti. Misalnya membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau kegiatan kerja bakti lainnya. Jawabanmu sudah bagus ini. Sekarang coba kita dengarkan dulu pendapat dari Dwi. Bagaimana pendapatmu Dwi? Menurutku, gotong royong itu gak cuma tentang kegiatan kerja bakti aja, tapi juga bisa berupa membantu teman dalam berbagai situasi. Sepertinya itu tidak termasuk dalam gotong royong deh. Itu kan hanya membantu biasa, bukan bekerja sama yang dimaksud dalam pelajaran. Dini, sebaiknya kamu tidak loh memotong pembicaraan temanmu. Di dalam diskusi kelompok itu, kita, setiap orang itu ya, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin kita cepat menyelesaikan tugas ini tanpa harus berlama-lama. Memang, menyelesaikan tugas ini sangat penting. Tapi, prosesnya itu tidak kalah penting. Kalau kita tidak mendengarkan pendapat kalian ya, kita bisa saja kehilangan informasi-informasi yang penting di dalamnya. Sebenarnya aku ingin menyampaikan pendapatku, tapi aku jadi ragu. Tidak perlu ragu, Dwi. Semua orang itu berharga untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan lanjutkan. Kamu diam, Dwi. Dengarkan. Oke. Kalau menurutku, gotong royong itu gak cuma tentang kegiatan kerjasama atau kegiatan fisik saja, tapi juga bisa berupa membantu teman dalam kesulitan belajar dan juga mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Hal itu merupakan gotong royong karena ada sikap peduli dan tolong-menolong di dalamnya. Kalau dipikir-pikir, pendapatmu masuk akal juga. Selama ini aku hanya menganggap gotong royong itu hanya kerja bakti. Itulah pentingnya untuk kita mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang luas dan ide yang banyak. Karena tidak terpaku kepada satu sudut pandang saja. Aku ingin meminta maaf kepada kalian berdua, terutama kamu Dwi, karena aku tadi terburu-buru dan tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatmu. Tidak apa-apa Dini, yang penting kita sekarang bisa berdiskusi dengan lebih baik. Kesalahan itu wajar. Yang penting kita bisa belajar dan memperbaikinya. Sekarang suasana diskusi sudah membaik, kita langsung saja lanjut berdiskusi ya. Mulai sekarang aku akan selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat orang lain sebelum memberikan kesimpulan. Tidak apa-apa Dini. Baik, sekarang kita lanjutkan diskusi dengan menyusun jawaban-jawaban yang lengkap ya. Oke, baik, untuk pengertian gotong royong boleh ditolong oleh Dwi dituliskan apa itu pengertiannya. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya boleh Dini. Contohnya bisa berupa kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu teman yang kesulitan belajar, serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.
Baik, sekarang jawaban kita sudah lengkap dan jelas ya. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, alangkah baiknya kita refleksikan diri kita. Apa yang telah kita pelajari hari ini, bukan? Aku belajar bahwa dalam diskusi kelompok kita tidak boleh terlalu memaksakan pendapat sendiri tanpa mendengarkan orang lain. Aku juga belajar untuk lebih berani menyampaikan pendapat, karena setiap ide itu sangat penting. Dan yang paling penting, kita semua belajar bahwa dalam kerja kelompok, kemampuan mendengar sama pentingnya dengan kemampuan berbicara. Tantangan akan selalu ada, tetapi kelompok yang solid akan menemukan jalan keluarnya. Bye-bye. Aduh, Jadi hari ini kita Dalam berbagai Sepertinya itu tidak ayo. Ya, seperti yang aku katakan tadi. Sebenarnya aku Belum.